Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam kuliah kalkulus 1 program studi statistika Universitas Islam Bandung. Video ini merupakan video penjelasan turunan fungsi bagian pertama. Selamat menyaksikan. Oke. Di dalam video ini kita akan mempelajari tentang definisi turunan dan bagaimana mencari turunan fungsi menggunakan definisi tersebut. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah membahas tentang garis singgung pada kurva dan kita mengetahui bahwa garis singgung pada kurva dapat dipandang sebagai limit garis tali busur kurva saat titik keduanya mendekati titik singgung. Kita bisa lihat ya di sini. Pada saat kita punya titik singgungnya adalah yang ini, kemudian kita ambil titik kedua di sini menjadi garis tali busur, kita geser. Semakin lama garis titik keduanya mendekati ke titik singgung, maka akan didapatkan garis singgung pada kurva berupa warna hijau. Ini ya guys, warna hijau, garis tali busurnya yang berwarna biru. Nah, kita bisa lihat bahwa kemiringan garis tali busur atau garis sekannya memiliki persamaan seperti ini, yaitu FC plus H dikurangi FC dibagi H. Dengan titik singgungnya adalah C, H, dan titik keduanya adalah C plus H, FC plus H. Gitu ya. Dan limitnya nanti kemiringan garis singgungnya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi MS sama dengan limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Oke, di sisi lain kita bisa lihat ternyata ada permasalahan lain yang terkait dengan laju perubahan sesaat. Seperti apa? Misalnya, sebuah mobil menempuh jarak 110 mil dalam 2 jam. Kita bisa menghitung kecepatan rata-rata mobil, yaitu sekitar 55 mil per jam. Nah, tapi pada saat kita ingin melihat kecepatan yang tampil pada speedometer mobil, kita harus memperkecil waktu tempuhnya, gitu ya. Kita potong-potong waktu tempuhnya dengan jarak tempuh yang didapat. Maka itu kita akan dapatkan kecepatan, bukan kecepatan sesaat ya, tapi kecepatan rata-rata dengan jangka waktu yang lebih kecil. Jika kita buat jangka waktunya semakin mengecil sampai limitnya mendekati 0 gitu, maka akan kita dapatkan kecepatan yang tampil pada speedometer pada saat itu. Kita lihat permasalahan yang kedua adalah jumlah oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dari hasil fotosintesis seperti terlihat pada grafik di samping ini ya. Sumber X-nya menyatakan jam saat dimulai jam 8 pagi, 0-nya berarti satunya itu jam 9, 2-nya jam 10 dan seterusnya. Sedangkan sumbu Y-nya berupa gram dari oksigen yang diproduksi gitu ya. Jadi banyaknya oksigen yang diproduksi dalam satuan gram. Kita bisa lihat bahwa kata-kata jumlah oksigen yang dihasilkan dari jam 9, jadi ini yang mulai dari 1 sampai jam 11 pagi, berarti sampai 3 gitu ya, karena 8 tambah 3 itu 11. Nah, adalah 11 dikurangi 1 dibagi dengan 2 jam, 3 kurangi 1. Gitu ya. Jadi mirip dengan saat kita mencari kemiringan dari garis tali busur, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, dan Y2 Y1-nya ini sebagai Fx2 dan Fx1. Kalau X2-nya adalah C plus H dan X1-nya adalah C, maka akan kita dapatkan laju perubahannya seperti menghitung kemiringan garis tali busur, dan perubahan sesaatnya seperti menghitung kemiringan garis singgung. Kita mengambil limitnya. Secara umum, kedua permasalahan yang tadi kita lihat ya, pencarian kemiringan garis singgung kurva, laju perubahan sesaat, ini dapat diselesaikan dengan turunan fungsi gitu. Secara umum kita definisikan turunan fungsi sebagai berikut. Jadi turunan dari fungsi fx di titik C adalah fungsi f aksen x yang nilainya di C adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 untuk fc
C plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Tentu saja dengan syarat bahwa limitnya ini ada. Hati-hati, limit ini tidak selalu ada ya. Kita sudah membahas juga tuh sebelumnya kapan limit itu ada ya. Nah, tapi kalau nilai limit ini ada, maka kita katakan fungsi f-nya ini terdiferensialkan di x, atau istilahnya f ini punya turunan di x. Oh maaf, bukan di x ya, harusnya di c, punya turunan di titik c. Gitu. Oke. Pada beberapa literatur ada yang menuliskannya tidak seperti ini definisinya, tapi dituliskannya adalah dengan menggantikan C plus H-nya sebagai suatu nilai X saja gitu. Kenapa kok boleh pakai X aja? Karena H-nya kan nanti kita pilihnya nilainya sembarang, hanya saja semakin lama semakin mendekati 0. Sehingga nilai X-nya ini juga mungkin akan sembarang juga. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini, akan kita dapatkan penulisan definisinya sedikit berbeda, yaitu seperti ini gitu ya. Yang membedakan apa? Kita lihat kalau misalnya x-nya mendekati c, ini pada saat pada saat x-nya adalah c plus h, maka c plus h mendekati c ini sama saja dengan mengatakan bahwa h-nya mendekati 0 gitu. Dan di sini kalau x-nya c plus h, akan kita lihat bentuknya sama seperti yang tadi. Gitu ya. Tentu kembali lagi syaratnya asalkan limitnya ada. Oke, gimana caranya menghitung turunan menggunakan definisi ini ya? Kita bisa mengikuti langkah-langkah yang terlihat di sini. Pertama tentu kita tuliskan dulu bentuk fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Jika Anda kesulitan untuk langsung menuliskan dalam bentuk seperti ini, boleh aja dituliskan dulu. Jika diketahui fx, Anda tuliskan fx plus h-nya seperti apa ya. Gitu ya, baru nanti disubstitusikan ke dalam bentuk ini. Nah, jika bisa kita sederhanakan bentuknya ya, apakah ada suku-suku yang bisa saling menghilangkan gitu ya, atau ada bentuk pembagiannya yang bisa disederhanakan dan lain-lain gitu. Jika kita sudah mendapatkan bentuk yang sederhana, tinggal kita hitung limitnya saat h-nya mendekati 0. Nah, jika kita punya suatu fungsi yang terdiferensialkan pada setiap titik di dalam domainnya, maka kita katakan fungsi tersebut punya turunan atau terdiferensialkan pada domain tersebut. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya kita ingin mencari turunan dari fungsi fx sama dengan 2 dibagi x min 1. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kita perlu menuliskan dulu bentuk fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h gitu ya. Jadi untuk menuliskan ini kita tuliskan dulu fx plus h-nya seperti apa. Kita mensubstitusikan yang tadinya x saja menjadi x plus h. Lalu kita substitusikan ya. Ini fx plus h-nya, ini fx-nya. Bisa disederhanakan, kita gunakan kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita akan dapatkan 2 kali x min 1 dikurangi 2 kali x plus h kurangi 1 dibagi dengan x min 1 kalikan x plus h min 1. Seperti ini. Lalu kita gunakan aturan, ini pindah ke bawah ya. Ini kan harusnya dibagi lagi dengan h, bagian penyebutnya pindah lagi ke bawah, sehingga akan didapatkan bentuk yang ini. Kemudian kita sederhanakan, akan didapat hasilnya yang ini. Tinggal kita hitung limitnya pada saat h mendekati 0 akan didapatkan, tinggal disubstitusikan saja ya, yaitu 2 dibagi x min 1 kuadrat. Dan kita selesai.
Oke. Nah, untuk menuliskan notasi turunan sendiri, tadi saya menggunakan F aksen ya. Tapi sebetulnya untuk menuliskan turunan ada beberapa notasi yang lazim untuk dipakai. Yang biasanya sering dipakai adalah dua yang di awal ini ya. Notasi pertama ini disebut sebagai notasi Lagrange. Notasi yang kedua ini disebut sebagai notasi Leibniz. Ya. Nah, dua notasi yang terakhir ini mungkin lebih jarang ditemui ya di dalam buku-buku kalkulus tingkat dasar. Ini disebutnya notasi yang ketiga ini disebutnya notasi Euler, dan yang keempat disebut notasi Newton gitu. Nah, bentuk-bentuk yang menggunakan notasi Euler dan notasi Newton mungkin baru Anda dapat temui kalau mempelajari tentang persamaan diferensial gitu ya, atau yang menggunakan fungsi multivariabel turunannya. Tapi untuk kalkulus dengan variabelnya cuma satu ya, seperti yang kita pakai di sini, yang umum digunakan adalah notasi Lagrange dan notasi Leibniz. Nah, hati-hati juga penulisan pada notasi Leibniz, misalnya penulisan dy per dx atau d per dxy, ini artinya bukan pembagian dengan dx ya, jadi Anda tidak boleh mencoret huruf d-nya, ini tidak boleh dilakukan. Oke, sehingga tersisa y per x. Nah, seperti itu. Oke, untuk latihan silahkan Anda coba soal tugas pertama ya, menghitung turunan fungsi fx sama dengan x min 3 di x sama dengan 1 menggunakan definisi turunan. Ini caranya sama seperti yang tadi saya lakukan, hanya saja tadi saya menggunakan x-nya tetap gitu ya. Contoh lain yang bisa digunakan adalah saat contoh pertemuan minggu lalu untuk menghitung kemiringan garis singgung. Gitu. Jadi x-nya digantikan dengan 1 dan x plus h-nya berarti digantikan dengan 1 plus h. Ya, selamat mencoba. Oke. Meskipun tadi saya menyebutkan bahwa suatu fungsi itu kalau punya turunan disebut juga fungsi yang terdiferensialkan, tapi ternyata definisi yang namanya diferensial itu berbeda dengan turunan. Nah, yang dimaksud diferensial itu apa ya? Jadi kalau misalnya kita punya y sama dengan fx, ini suatu fungsi yang terdiferensialkan di x atau punya turunan di x, dan kita misalkan pula dx ini sebagai diferensial dari variabel x, dx ini menyatakan kenaikan sembarang dari x, gitu ya. Dan diferensial dari y ini berpadanannya dengan variabel y. Jadi kita menuliskan bahwa diferensial dari y adalah turunan dari fungsi f dikalikan dengan diferensial dari x ya, gitu. Nanti penggunaan diferensial ini untuk apa? Penggunaannya berbeda dengan penggunaan turunan. Kalau turunan tadi kita lihat untuk mencari kemiringan garis singgung dan laju perubahan sesaat. Nah, diferensial sendiri ini kita menggunakannya untuk menghitung hampiran. Penggunaan diferensial yang lain itu nanti kita akan lihat pada saat pembahasan tentang integral, khususnya integral yang menggunakan teknik substitusi. Gitu ya, kita harus menggunakan diferensial. Kita juga punya teorema, yaitu jika kita punya suatu fungsi yang terdiferensialkan pada titik C, maka f akan kontinu di titik tersebut, gitu. Jadi teoremanya mengatakan bahwa kalau dia punya turunan, fungsi yang punya turunan pasti dia kontinu. Tapi sebaliknya belum tentu berlaku, ya. Jadi kalau f-nya kontinu belum tentu dia punya turunan di situ, gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah fungsi nilai mutlak x. Fungsi nilai mutlak x adalah fungsi yang kontinu di titik x sama dengan 0. Tapi jika kita periksa apakah dia punya turun di titik 0, ternyata tidak. Kenapa? Karena nilai limit kirinya 1. Nilai limit kanannya 1, sedangkan nilai limit kirinya adalah min 1. Nah, jadi nilai turunannya tidak ada di situ. Dia tidak punya garis singgung pada titik x sama dengan 0, meskipun kontinu. Dan secara gambar sih mungkin kita bisa lihat
oh sepertinya sih ini ada garis singgungnya sama dengan sumbu X ya, tapi ternyata secara definisi dia bukan garis singgung, kemiringannya tidak ada. Nah, kasus-kasus seperti ini juga terjadi pada saat kita punya fungsi yang kurvanya itu patah gitu ya. Jadi fungsi yang aturannya seperti fungsi piecewise, berbeda bagian demi bagian. Nah, silakan Anda coba juga tunjukkan bahwa fungsi fx yang didefinisikan sebagai x plus 1 pada saat x-nya kurang dari atau sama dengan 1 dan 2x kuadrat pada saat x-nya lebih dari 1 ini kontinu di x sama dengan 1 tetapi tidak memiliki turunan di titik tersebut. Ya. Oh, maaf sepertinya ini terhalang dengan video saya ya. Jadi kontinunya di x sama dengan 1 tetapi tidak memiliki turunan di titik tersebut. Ya, jangan lupa menggambarkan grafiknya. Silakan Anda coba tunjukkan bahwa limitnya ada dan sama dengan nilai fungsinya untuk menunjukkan bahwa dia kontinu. Kemudian, tunjukkan bahwa tidak punya turunan, berarti diperiksa limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya tentu menggunakan aturan f yang atas, x plus 1, sedangkan limit kanannya menggunakan aturan 2x kuadrat. Gitu ya. Oke, ini soal-soal latihan lain yang mungkin bisa Anda coba sendiri di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video bagian 2-nya. Assalamualaikum.